Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Podcast Ilmina, sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi supaya diri kita bisa hidup lebih kalem dan bertumbuh setiap hari. Episode kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Filosofi Teras. Buku ini sebetulnya udah lama pengen saya review, cuma baru sempat sekarang. Ini adalah episode kelima dan selamat mendengarkan. Jadi buku Filosofi Teras ini adalah karyanya Henry Manampiring. Buku ini adalah buku pengembangan diri tapi berbasis filsafat. Filsafat yang diangkat adalah Stoicisme. Kalau diterjemahin jadi Filosofi Teras. Kenapa namanya Filosofi Teras? Karena dulu foundernya Zeno mengajarkan murid-muridnya itu di teras berpilar. Kalau bahasa Yunaninya tuh stoa gitu ceritanya. Dan saya kepincut sama buku ini karena pas baca-baca daftar isi banyak hal-hal yang menurut saya menarik. Dan pas baca bab 9 itu ada quotes kayak gini. Parenting adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Saya langsung jelek karena selama ini mungkin ngerasa lebih banyak yang kayak ngerasa gagal jadi ibu, ngerasa kok kayak berantakan banget sih. Ternyata karena saya dipusingin sama hal-hal yang gak bisa saya kontrol. Misalkan nih, anak jatuh. Nah itu kan di luar kontrol saya gitu. Jadi ngapain saya harus stres, harus yang kayak marah-marah malah sama anak kayak gitu. Makanya sini saya mengapresiasi banget sih buku ini karena bisa dibilang sih kayak buku filsafat pertama saya yang saya baca. Dan ini bikin saya pengen baca karya-karyanya yang lain kayak misalkan Marcus Aurelius yang judulnya Meditation. Jadi saya juga tertarik nih pas awal mula kan penulisnya ini kan melakukan wawancara gitu sama dokter Andri, dia tuh kayak psikiater gitu. Ngomongin tentang kecemasan, anxiety yang angkanya tuh ternyata di Indonesia tuh tinggi banget gitu. Dan ada quotes-nya di halaman 9 tuh, sebetulnya bukan stres yang ngebunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Jadi emang kebanyakan tuh kita kecemasan gitu yang bikin kita sumpek gitu ya emang karena reaksi kita terhadap masalah yang lagi dihadapin gitu. Nah ini dia nyeritainnya tuh tanpa menggurui, terus karena emang backgroundnya si penulisnya ini sendiri dulunya tuh kayak ngerasa dulunya tuh hidupnya hobinya tuh marah-marah dan pernah juga mendapatkan diagnosa major depressive disorder. Ini tuh diagnosa depresi yang asli itu secara medis gitu kan. Kadang ada orang bilang gue depresi nih, martabaknya kehabisan, nutellanya nggak ada kayak gitu. Dia di dalam buku ini ceritanya kocak banget. Jadi emang ini bukunya nyeritainnya tuh humornya ada, terus ada komik-komiknya. Jadi buat kalian yang gaya belajar visual ya lumayan bikin nggak boring gitu. Terus ada juga materi yang poin kedua ya. Tadi poin pertama itu kenapa buku itu ditulis. Terus poin kedua saya akan angkat 5 poin aja di podcast kali ini. Di yang kedua, hidup sesuai dengan fitrah. Jadi kalau di bukunya sih sebetulnya hidup selaras dengan alam. Tapi saya tuh kayak mengoneksikan buku ini dengan buku favorit saya yaitu Fitrah Based Education-nya Haris Santosa. Jadi dalam bab ini ada istilahnya manusia itu sebetulnya udah punya fitur unik gitu, namanya akal dan rasio. Nah secara alamiah kalau saya nanggepnya secara qadarullahnya nih, manusia itu kan makhluk sosial, otomatis harusnya bisa hidup damai, sejahtera sama-sama. Meskipun di sekeliling kita itu lingkungannya tuh nyebelin, negatif, tapi harusnya kenegatifannya orang lain itu tidak berdampak kepada kita dan tidak menjadikan kita itu negatif juga gitu. Terus ada juga quotes-quotes kayak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menurut saya tuh bagus. Yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi di sini juga kita dijelasin juga kalau kita ini tuh bukan sekedar saya orang Indonesia, saya orang Jawa, saya orang mana gitu. Kita ini warga dunia, kita ini satu kesatuan, kita ini satu sistem gitu. Jadi kalau misalkan ada satu yang bermasalah, pasti itu bakal ngefek ke semuanya. Dan di sini ada satu topik menarik tentang butterfly effect, yang bahwa kalau misalkan secara lebaynya nih ya,
ada kepakan kupu-kupu di negara A nih misalkan, itu bisa berdampak angin topan di negara B gitu. Jadi sedahsyat itu gitu. Jadi tindakan kita sekecil apapun itu pasti berdampak kepada alam semesta. Makanya di sini jadi saya kepikiran bahwa sebenarnya itu nggak ada my body is my rule, yang ada my body is my control. Jadi apa yang kita putusin, apa yang kita omongin, apa yang kita makan, itu semuanya itu kan ada dalam kontrol kita, dan kita itu kan punya akal sama rasio. Jadi kita nggak bisa seenaknya mengikuti kesenangan. Kalau misalkan kalian pengen simak juga, kita juga aku ada podcast yang ngomongin tentang stoik gitu sama teman saya namanya Marina di episode keempat. Terus pas ngomongin tentang hidup selaras sama alam ini, saya langsung keingetan sama materi agama Islam yang tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi emang ini tuh kalau katanya Fahrudin Faiz, bau-baunya itu memang banyak. Bahkan ada nih ya peneliti namanya Peter apa gitu, lupa ya, nanti saya tulis di komen kalau misalkan saya dapat. Itu memang meneliti banyak banget ajaran Islam itu yang ibaratnya tuh selaras gitu sama stoicisme. Jadi kan stoik ini kan memang 300 tahun itu sebelum Masehi. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu kan selesainya itu kan setelah Masehi gitu. Jadi banyak banget gitu yang bisa kita sambung dan kaitkan gitu. Oke, itu yang tentang hidup selaras dengan alam. Yang ketiga itu ada tentang dikotomi kendali. Nah, di sini mungkin banyak yang udah tahu, tapi kalau misalkan saya tuh baru tahu istilah dikotomi kendali itu ya ketika baca buku Filosofi Teras. Kalau kata Epictetus, some things are up to us, some things are not up to us. Jadi segala sesuatu itu ada yang ada dalam kendali kita, ada juga yang enggak gitu. Jadi dan kebanyakan itu yang enggak bisa kita kontrol. Jadi dengan adanya ini tapi enggak bikin kita tuh jadi kayak pasrah, yaudah hidup ngalir aja gitu, kayak nggak ada usaha apa-apa, nggak ada ikhtiar apa-apa, bukan kayak gitu. Tapi fokus kepada ikhtiar yang bisa kita kendalikan, fokus kepada ranah yang emang itu ada, Allah udah kasih kita free will nih, ya udah itu fokusnya di situ gitu. Jadi nggak usah kita kayak mati-matian ngubah orang yang bukan tanggung jawab kita juga gitu. Yang jadi tanggung jawab kita ya kita ngubah diri kita gitu. Dengan adanya pemahaman ini, saya tuh jadi mengurangi intensitas saya untuk menuntut atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap apa yang saya hadapi, kayak ke anak, ke suami, kayak gitu. Itu tuh dan pemahaman ini memberikan validasi atas iman juga nih kepada qada dan qadar. Jadi segala sesuatu kan udah ada ketetapannya, udah ada alur-alurnya, udah ada skenarionya gitu. Kita tuh sebenarnya tinggal menjalankan peran sebaik-baiknya. Kalau kata lagu kan panggung sandiwara nih. Ya udah kita jalanin. Di sini kita juga diajak poin keempat, pengingat untuk mengenal diri. Kenapa? Coba gini nih, misalkan kita contoh kalau lagi macet, itu otomatis dalam diri kita apa yang terjadi? Apakah kita langsung kayak upload di sosmed, gila nih macet, foto situasi terkini, terus marah-marah ke pemerintah? Itu kan reaksi otomatis yang secara mungkin gak sadar kita tuh langsung reaktif gitu, sepersekian detik gitu. Nah di sini kita diajak untuk melawan interpretasi otomatis. Misalkan nih kita harus ngenalin diri kita nih, ini yang gue rasain apa sih, ini rasa gak nyaman apa sih, emosi negatif apa sih nih kayak gini gitu. Filosofi Teras itu mengajarkan untuk gak buru-buru nih terhanyut dalam respon otomatis berupa emosi negatif itu. Tapi kita diajak untuk meriksa kembali nih, faktanya apa? Oh iya macet. Apakah dengan kita marah-marah macet itu akan terurai? Kan enggak juga. Apakah dengan kita kayak nyalain pemerintah itu pemerintah langsung kayak gimanain kita gitu kan? Enggak juga. Ya udah yang bisa kita lakukan, oh iya macet. Stop juga pemikiran kok, gila gue buang-buang waktu, itu bikin kita tambah sumpek gitu. Mendingan kita, wah lumayan nih ada waktu, gue bisa baca buku kayak gitu. Terus
Buku Filosofi Teras juga ngajakin kita untuk hidup berkesadaran alias mindful. Ada kalimat begini di halaman 115. Orang yang gampang cemas adalah orang yang punya kecenderungan bahwa ia tidak bisa mengontrol sesuatu. Ya juga sih ya, kalau misalkan kebanyakan dari kita mungkin menjalani setiap detik itu cemas apa yang akan terjadi, terus atau justru mungkin sering juga tenggelam atau nyesel. Kenapa ya kemarin kayak gitu? Harusnya saya nggak kayak gitu. Kalau kata Seneca nih ya, we suffer more in imagination than in reality. Dari karyanya yang Letters. Kita tuh sering banget nyiksa diri kita sama karangan pikiran kita sendiri gitu. Kita justru disakiti, yang bikin kita tambah menderita ya karena pola pikir kita sendiri gitu. Karena kita sendiri yang nambahin bumbu-bumbu itu, atau mungkin istilahnya kalau misalkan kita dihina orang, kita justru mungkin malah kayak iya ya, mungkin kayak gitu. Jadi intinya sih kalau kata Seneca ya gitu, kita itu padahal realitanya tuh sebenarnya nggak semengerikan itu gitu. Ada studi ya tentang anxiety yang bilang bahwa 85% kekhawatiran itu sebetulnya nggak akan pernah terjadi atau nggak pernah terjadi gitu. Penelitian itu melibatkan beberapa orang yang mereka tuh disuruh nulis apa yang mereka lagi cemaskan. Abis itu di akhir periode penelitian itu mereka diminta untuk bikin checklist mana aja yang kejadian. Dan ternyata emang 85% apa yang mereka tulis itu gak terjadi gitu. Seneca juga pernah bilang gini, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal baru yang akan terjadi. Pikirkan apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Pandangan ini tuh benar-benar ngingetin lagi buat hidup lebih mindful, membersamai diri sendiri secara utuh, hadir, jiwa, raga, dan rasa dalam setiap tindakan dan pergerakan. Jadi ketika saya menjadi ibu itu, ya ketika bersama anak, mungkin dulu-dulu saya merasa ini kayak saya buang-buang waktu banget sih gitu. Saya tuh nggak ngapa-ngapain ya di rumah segala macam. Dan rasa itu juga mungkin yang bikin beberapa teman-teman ini ngerasa insecure. Iya ya, kayaknya saya akan lebih bermakna kalau misalkan saya melakukan A, B, C dan lain segalanya. Padahal itu kecemasan yang sebetulnya nggak beralasan ya. Kita hadir sekarang ya kita nikmati juga harusnya hari ini gitu. Terus ada juga poin berikutnya, ada saya menyebutnya cosmic point of view alias efek melihat dari jauh. Jadi dulu saya punya guru silat namanya almarhum Mas Nungki, dia pernah bilang gini, coba bayangin sekarang Ulfa nih ya terbang ke angkasa, terus lihat bumi sampai kelihatan kecil banget. Dan sebetulnya masalah Ulfa yang lagi dihadapin tuh sebenarnya kecil juga kan gitu, bahwa semesta ini yang segini gedenya gitu, itu nggak akan kiamat juga dengan masalah yang sekarang lagi saya hadapi. Dan saya mikir, dan itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan pas nyampe di halaman 106 itu ternyata merupakan bagian dari ajaran filosofi teras. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Aurelius. Intinya sih coba bayangin aja apakah masalah kita ini lebih besar dibanding bumi itu sendiri dan segala dinamikanya. Kalau kata nasihat-nasihat postingan akun dakwah kan gini, aku punya masalah yang besar, tapi kan ada Allah yang maha besar gitu. Jadi sampai-sampai ada nih mantan astronot namanya Becky Ferreira, dia bilang, saya sungguh percaya jika saja para pemimpin bangsa-bangsa bisa melihat planet mereka dari jarak 100.000 mil, maka perspektif mereka akan berubah drastis gitu. Jadi mungkin di sini saya mikirnya tuh mungkin ada yang orang-orang yang tamak, kekuasaan segala macem, itu akan ngeliat bahwa ternyata harusnya gue nggak usah tamak nih. Orang itu tuh sebetulnya di dunia itu kecil banget, ngapain sih saya harus kayak berlelah-lelah, berambisi yang menggebu-gebu dan sampai menjatuhkan orang lain kayak gitu-gitu sih. Kalau udah gini kan harusnya kita bisa lebih santuy. Kalau bagi saya sih lebih kalem ngadepin ketika
Ternyata masalah anak itu nggak mau udahan mandinya itu bukan masalah besar gitu. Jadi saya nggak seharusnya menaikkan nada suara atau mungkin marah-marah gitu, atau mungkin pas suami lembur mulu di rumah juga kerja gitu, jadi nggak bisa tag team nih handling anak gitu. Itu bukan masalah yang besar gitu, kita harusnya bisa lebih rasional gitu. Terus yang selanjutnya, ini buku ada bagian di bab 11 yang ngingetin tentang kematian. Saya tuh jadi inget sama kajiannya Ustadz Umar Mita pernah bilang mengingat mati adalah bagian dari ibadah. Karena ternyata nih di buku ini ngejelasin tentang mengingat mati yang menjadi tools buat evaluasi segala ambisi yang kita punya gitu. Kita kan sering ya dengar orang bilang, ih waktunya sebentar banget gitu. Ih kayaknya waktu 24 jam gak cukup deh. Atau ih kayak gue pengen membelah diri gitu. Padahal Seneca pernah bilang, life is long if you know how to use it. We are not given a short life, but we make it short and wasteful of it. Intinya bukan, sebetulnya tuh kita gak dikasih waktu yang sebentar gitu, tapi kita yang bikin waktu itu tuh sebentar dan menyia-nyiakannya gitu. Dia tuh bilang bukan masalah lama sebentarnya waktu hidup kita, tapi gimana kualitas hidup kita sendiri. Nah mindset ini nih ngebantu banget buat ngurangin kekhawatiran yang sering nyerang kita nih. Ngebantu juga buat milah-milih prioritas dalam hidup. Ngevaluasi mimpi yang kita kejar, apakah yang kita kejar itu sebetulnya cuma angka-angka atau harta, tahta, popularitas, ingin dikenang, padahal ujung-ujungnya toh kita akan mati dan terlupakan. Make sense banget kan? Sebut nama, coba deh sebut orang yang paling terkenal menurut kalian di dunia ini. Pasti kan ada orang-orang yang nggak kenal dia gitu. Marcus Aurelius tuh pernah bilang, orang-orang yang sangat menginginkan dikenang sesudah mati lupa bahwa mereka itu yang akan mengenangnya pun akan mati juga. Dan begitu juga orang-orang sesudahnya lagi. Sampai kenangan tentang kita diteruskan dari satu orang ke yang lain bagaikan nyala lilin, akhirnya kan redup dan padam. Kayak gitu di buku yang meditation. Nah ini kayak buku harus saya cari. Kayaknya keren banget. Overall buku ini layak banget buat kalian baca. Kalau ditanya rate-nya, saya akan kasih nilai 8,5 dari 10 karena menurut saya kontennya itu segar dan resonate banget. Nasihatnya sebetulnya sederhana, tapi ternyata yang sederhana ini kadang kita menyepelekan dan tidak menjalankannya. Dan ilmu-ilmu yang di dalam itu langsung bisa kita praktekin. Ya mungkin segitu dulu ya review dari saya. Kalau favorit teman-teman yang mana nih dari yang partnya? Mungkin ada yang udah baca juga, bisa sharing. Sekian dulu podcast tentang review buku Filosofi Teras. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau komentar, saran, bisa tulis komentarnya di bawah. Saya add juga Instagramnya di @silminaulfa jika berkenan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.